You know, when we talk about gratitude, thanksgiving, and prayer, we could talk about the 10 lepers. Kalau kita bicara soal berdoa, mengucap syukur, berterima kasih, kita bisa bicara tentang 10 orang kusta. Do you remember in the New Testament in Luke chapter 17? Ingat di dalam perjanjian baru Lukas 17, Jesus healed these 10 lepers. Tuhan menyembuhkan seluruh orang kusta ini. How many of them came back to Berapa? say thank you Berapa orang yang kembali untuk bilang terima kasih? to Jesus? 1. 1. Let us not be like the other 9. Jangan kita seperti yang 9 orang itu. And it's interesting because that was a Samaritan. It's interesting Oh, because he ini was menarik karena dia yang satu orang ini orang Samaria. yeah, he wasn't Jewish. Dia bukan orang Yahudi. He came from outside. Dia dari luar sebetulnya. And yet he had the grateful heart. Tapi justru dia yang punya hati berterima kasih, mengucap syukur. So let's start with explaining what is the difference between gratitude and thanksgiving. Mari kita mulai dengan menjelaskan apa perbedaan antara berterima kasih dan mengucap syukur. You see, today I want to say thank you to Pastor Aldi and Shanti and all of you for having us. Seperti sekarang saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Pastor Aldi, kepada Pastor Santi untuk bisa menerima kami di sini. Thank you for inviting us. Thank you for caring for us. Terima kasih untuk mengundang, terima kasih untuk care, untuk peduli. But before my speaking of saying thank you, Tapi sebelum saya mengucapkan terima kasih, God already gave me a grateful heart. Tuhan sudah terlebih dahulu memberikan hati yang bersyukur. So gratitude comes before thanksgiving. Jadi hati yang mengucap syukur, bersyukur, itu setelah sudah ada sebelum ucapan terima kasih. Gratitude is an internal feeling. Jadi rasa bersyukur itu adalah perasaan di dalam, It's of an appreciation of the benefits that God gives us. lebih dari apresiasi yang diberikan kepada kita. While thanksgiving is an external appreciation. Sedangkan mengucapkan terima kasih itu adalah satu ungkapan eksternal dari apa yang sudah diterima. That we can speak and it's visible. Dan kita bisa ngomong dan itu kelihatan, kedengaran, terlihat. It's visible in our eyes, Kelihatan di mata, in the tone of our voice, di nada suara, and in our actions. di aksi kita, dari cara kita berlaku. Gratitude is long-lasting. Ucapan syukur itu long lasting, itu lama, ada di dalam, lama. Yeah, it's an internal state of mind. Itu seperti ada di dalam pikiran kita, dalam hati kita, dalam diri kita. Unlike thankfulness, it can be instant, an instant response. Ya, tidak seperti berterima kasih itu bisa instan aja, bisa sekejap. Both are important. Dua-duanya ini sebetulnya sangat penting. We don't want to walk around with one leg shorter than the Kita nggak other, mau jalan kan pakai satu kaki aja gitu, pasti pincang. practicing more thankfulness than gratitude. Kita nggak mau hanya melatih terima kasih, tapi juga nggak mau melatih mengucap bersyukur. Because gratitude is a deeper emotion. Karena rasa syukur itu lebih di dalam emosi kita. And as a result of gratitude, it triggers thankfulness. Dan hasil daripada hati yang bersyukur menghasilkan perkataan terima kasih, ucapan terima kasih. Both gratitude and thankfulness are weapons. Dua-duanya ini adalah satu senjata, mengucap syukur dan berterima kasih. They are our best virtues. Ini dua hal yang menyatu. And we need to cultivate a thankful heart Dan kita cultivate, to grow. memupuk, ya. And we are grateful to God Hati kita kepada Tuhan, because He provided the job, karena Tuhan menyediakan pekerjaan, maybe the anak, kasih anak ke kita, the house, rumah,
And so gratitude and thanksgiving can change the nature of a family line. Jadi mengucap syukur, berterima kasih, mengucapkan terima kasih itu bisa mengubah jalan hidup kita, keluarga kita. Yeah. They are weapons that we can use. Ini adalah senjata yang bisa kita gunakan. Let's look at 1 Thessalonians 5:18. Mari kita lihat 1 Tesalonika 5 ayat 18. Ya, mengucap syukurlah dalam segala hal sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. All circumstances, Semua keadaan, no matter what the situation, apapun situasinya, we give thanks. kita mengucap syukur. Let's look at Ephesians 20. Mari kita melihat Efesus 20. Ya, 5 ayat 20. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita, Yesus Kristus, kepada Allah dan Bapa kita. We give thanks for everything. Kita mengucap syukur atas segala keadaan, segala apapun. But the problem comes when we only give God 95% of our life. Tapi masalah datang ketika kita hanya kasih 95% hidup kita. We thank Him for 95% Kita of our berterima life, kasih atas 95% hidup kita. but we do not submit 5%. Tapi kita nggak menyerahkan atau menundukkan yang 5% dari hidup kita. Because we're holding on to our pain, Karena kita masih menyimpan kesakitan kita, our conflict, our trauma. konflik kita, rasa trauma kita. When somebody cheats you in business, Ketika ada orang lain yang mencurangi engkau di dalam bisnis, when you fail your exam, ketika kita gagal dalam ujian, when you did not receive your inheritance, ketika kita nggak terima warisan, or you didn't get the job after the interview, ketika kita nggak dapat pekerjaan, ketika kita di interview, holding on to this 5% menahan yang 5% ini, of our life without being thankful and giving it all to God yang mungkin hal-hal yang menyakitkan ini kita nggak bisa mengucap syukur sama Tuhan, is the work of the enemy. ini adalah pekerjaan daripada musuh kita. So here is the obvious problem, Dan ini masalah yang sesungguhnya. that we are still holding in the 5% disappointment, Bahwa kita masih menahan yang 5% kekecewaan itu dalam hidup kita, conflict, konflik, and maybe even anger toward God. dan mungkin marah sama Tuhan. We have not submitted it to the healer, Kita nggak menyerahkan kepada sang penyembuh itu. the great physician, Sang dokter di atas segala dokter. and the one that can help us in these situations. Dan orang yang bisa menolong kita dalam semua situasi. Why don't we? Kenapa nggak kita lakukan? Because maybe of our guilt and our shame. Mungkin karena rasa bersalah, rasa malu kita. Maybe we don't trust God. Mungkin karena kita nggak percaya apa yang Tuhan bisa lakukan. And we don't trust Him because of the lack of relationship with Him. Karena kita nggak percaya karena kita nggak punya hubungan yang baik dengan Tuhan. So how do we develop that relationship? Nah, bagaimana kita bisa mengembangkan hubungan ini? We read the Word. Kita baca firman Tuhan. We do our devotions. Kita punya renungan pribadi. We go to church regularly. Kita pergi ke gereja secara reguler. We become sensitive to hear the voice of God. Kita jadi lebih sensitif untuk mendengar firman Tuhan, suara Tuhan. This is what stops or blocks our relationship with Jesus. Ini What blocks a block? ini yang bisa memblok. The relationship. Kalau kita nggak lakukan itu semua, Yeah. ya itu yang bisa memblok kita mendengar suara Tuhan. Why we don't hand the 5% over to Him? Kenapa kita nggak menyerahkan yang 5% kepada Tuhan? Because we've made ourselves higher than God. Karena kita membuat yang 5% ini lebih tinggi dari Tuhan. We have said in our heart Kita bilang dari hati kita to ourselves, kepada diri kita, I am more capable of holding my pain saya lebih tahan, lebih kuat untuk menahan kesakitan ini than giving it to the foot of the cross. daripada kasih di bawah kaki salib.
Kristus. And it says that in everything we have to be thankful. Dia katakan dalam firman Tuhan bahwa dalam semua keadaan apapun, serahkan kepada Tuhan. By not giving God all of you, Dengan tidak memberikan sepenuhnya, seutuhnya kepada the areas that you are still holding and controlling, ada area yang masih kita tahan dan masih kita berusaha kendalikan, you have put God in bondage to help you. kita seperti mengikat Tuhan untuk menolong kita. You have chosen not to submit that 5% of your life to Him. Kita sendiri yang memilih untuk kita tidak mau menyerahkan yang 5% itu kepada Tuhan. And now you're on dangerous ground. And, You're on dangerous ground. dan jadi sekarang kita ada di dalam satu zona atau satu tempat yang berbahaya karena itu. It will have a voice that torments us. Itu akan menjadi satu suara yang menyiksa kita. It's not good. Itu nggak bagus. So when you see somebody suffering, Jadi kalau saudara lihat ada orang yang menderita, it is because they have not buried their problems, their issues, itu karena mereka tidak mengubur masalah mereka, the trauma, the suffering, trauma-trauma mereka, penderitaan, kesakitan mereka in thankfulness. di dalam ucapan syukur. I want you just to get a picture. Seperti kita melihat sebuah gambaran, So here in my hand is suffering, trauma, pain that you received. ini di dalam tangan saya ada trauma, ada penderitaan, ada kesakitan yang kita terima saat ini mungkin. When we give this to God Ketika kita kasih ini sama Tuhan, and we cover it with the blanket of thankfulness, dan kita selubungi, kita tutupi dengan selimut ucapan syukur, God can start to work. You're giving God permission to start to work in those areas of your life. kita seperti memberikan satu legitimasi atau memberikan satu membuka jalan bagi Tuhan untuk mulai menolong kita. Yeah. We have to learn to trust God with everything that we are. Kita harus belajar untuk percaya kepada Tuhan dengan segenap apa yang ada pada kita. So trust is the key word here in joining it with thankfulness and gratitude. Jadi percaya, iman ini adalah seperti satu kata kunci untuk kita itu bisa mengucap syukur dan berterima kasih. You see, we tell God about our problems, Kita cerita sama Tuhan tentang masalah kita, but we don't ever be thankful for the effect of the problem in our life. tapi kita what's that? We tell God our problems, Kita cerita sama Tuhan tentang masalah kita, but we're not thankful for the effect of the problem. tapi kita kadang-kadang suka nggak berterima kasih untuk masalah yang Tuhan izinkan dalam hidup kita. I remember when my mum was really sick, Saya ingat waktu mama saya sangat sakit, to the point of death. udah deket-deket mati. And the doctors said, if she lives, she'll be a vegetable. Kalau dokter bilang kalau dia hidup, dia akan menjadi eat vegetable. Vegetable. No, she will become Jadi kayak sayuran layu gitu ya. Ya. Kayak badannya ya udah gitu ya. So in that moment, God really came into my life, my father's life, my sister's life. Di momen-momen itu Tuhan datang kepada keluarga, kepada saya, kepada bapaknya, kepada kakaknya perempuan. Tuhan brought us together like never before. Untuk bisa kumpul lagi, bersekutu lagi yang nggak seperti yang lalu. In the middle of very bad circumstances, Di satu situasi yang sangat buruk, we were thanking God. kita mengucap syukur. We were giving gratitude back to God. Kita bawa syukur ini kepada Tuhan. And God met us, Dan Tuhan membuat kami, and He just allowed us to have His peace and His love to flow through us. dan Tuhan membuat cinta kasih itu
menyelimuti lewat kehidupan kami sekeluarga. We can use what the enemy intended for bad Kami sekeluarga itu bisa menggunakan apa yang iblis lakukan untuk sesuatu yang buruk for good. untuk sebuah kebaikan. In Jesus' name. Di dalam nama Hallelujah. Yesus. And she lived Dan dia hidup. because of our thankfulness to God. Karena apa yang ucapan syukur kepada Tuhan mereka Amen. lakukan. Amen. Amin. Let's read Psalm 100, verse 4. Psalm 100. Ya. Mazmur 100 ayat keempat. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur ke dalam pelatarannya. Dengan puji-pujian bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. It's all about presence. Ini semua tentang hadirat. We have to go in and meet the King. Kita harus pergi untuk bertemu dengan Sang Raja. We must enter the gates Kita- with thanksgiving. Kita masuk ke gerbang itu dengan puji-pujian. Dengan Give- ucapan syukur. Give thanks to Him, praise Him, bless Him, honor Memuji Him, Tuhan, memberkati Tuhan, meninggikan, mengagungkan Tuhan. and to praise. That's the key, to Dan praise. mengagungkan Tuhan, meninggikan Tuhan. Our destiny is the courtroom of heaven. Tujuan kita untuk ada di dalam gerbang, di dalam tahta kerajaan surga. How do we enter the courtroom? Bagaimana kita masuk ke tahta itu? Through praise, Dengan pujian, through thanksgiving, dengan ucapan syukur, through gratitude. dengan hati yang bersyukur. It is our response to what God is doing for us. Ini adalah satu respon kita dari apa yang Tuhan sudah lakukan dalam hidup kita. Thanksgiving introduces us to increased revelation. Ucapan syukur itu membuat kita itu menjadi bertambah pengetahuan kita, pewahyuan kita Of the character of God. tentang karakter daripada Tuhan itu sendiri. So when God gives us His pattern, Jadi ketika Tuhan memberikan kepada kita satu pola, how He works, di mana dia bekerja, it is not a formula that we can manipulate or twist for us, itu bukan satu formula yang bisa dimanipulasi untuk kita, but the knowledge we have about God is to bring us closer to Him. tapi satu pengetahuan, satu pengertian yang baru dari diri kita tentang Tuhan itu membawa kita lebih dekat lagi sama Tuhan. The presence of the King Kehadiran Tuhan demands our obedience to Him. itu membutuhkan satu ketaatan. His commandments to give praise and thanksgiving Perintahnya untuk memberikan pujian penyembahan are not punishments or limitations. bukan satu hukuman atau satu batasan, They are invitations Itu- to deeper experiences in God. itu merupakan satu undangan untuk kita bisa mengerti secara lebih mendalam tentang Tuhan. And that's why He gives us Psalm 100 verse 4. Itulah kenapa Tuhan memberikan Mazmur 100 ayat Ya. tadi ya. We don't want to read it again. Oke, ya. Yeah. It is the doorway to praise. Itu satu pintu gerbang pujian. And when we enter through the doorway, we enter into His glory. Dan ketika kita masuk ke gerbang pujian itu, ketika kita memuji Tuhan tadi, itu kita masuk ke dalam tahtanya Tuhan. Gratitude and thankfulness are expressions Ucapan syukur, rasa terima kasih itu satu ekspresi of trust that keep us conscious of what God is doing. untuk percaya, untuk tetap percaya dan membuat kita sadar apa yang Tuhan lakukan dalam hidup kita. It keeps us in His presence by giving Him thanks and praise. Itu membuat kita itu tetap dekat dengan Tuhan, tetap di dalam hadirat Tuhan dengan terus mengucapkan ucapan syukur berterima kasih kepada Tuhan. But now here's the key. Tapi ini kuncinya. Moses went up to the mountain. Musa naik ke atas gunung, He stood in the glory with God. dia terima kemuliaan, melihat kemuliaan Tuhan. He comes down and he sees Israel in total sin. Lalu kemudian Musa turun dari atas gunung dan dia lihat bangsa Israel lagi berdosa sekali. Playing the harlot. Berdosa. Playing now. Yeah,
Oh, harlot. Oh, Harlot. harlot ya, pelacur. Yeah. Pokoknya najis. So Moses has been up in the light and the glory of God, and now he's down in the darkness. Jadi bayangkan Musa habis terima kemuliaan Tuhan, tiba-tiba dia turun berjalan di tengah-tengah kegelapan yang seperti itu. He helps the Israelites out of their sin. Tapi Musa menolong bangsa Israel yang kacau itu untuk keluar dari dosa mereka. And then he builds the tabernacle. Dan kemudian dia bangun tabernakel, kemah sembayang itu, kemah Musa. Now, most believers Nah, banyak orang percaya catch a vision of God, bisa menangkap visi dari Tuhan, but when they come down from the prophetic word or from that presence of God, jadi ketika kita dapat visi dari Tuhan, kita seperti ada di gunung Tuhan, lalu kemudian kita turun, jalan turun. and they come into a circumstance where sickness is in the family, Jadi ketika dia terima kenyataan, ternyata ada banyak masalah, ada sakit penyakit di dalam keluarga, or maybe finances is such a worry, dan mungkin tiba-tiba secara finansial juga nggak baik-baik aja. or maybe there's a problem with one of the anak, Ada masalah mungkin dengan anakmu. then they lose sight. We lose sight of what we received on the mountain Dan from bisa God. jadi visi yang tadi kita terima itu karena keadaan yang nggak baik-baik itu membuat kita kehilangan pandangan atau kehilangan visi itu. Now Moses succeeded to build Nah, tapi Musa berhasil membangun tetap. Dia dapat visi ya di atas gunung untuk membangun bait Allah. the tabernacle The of tabernacle David. tadi. Yeah. Now we also need to go beyond our circumstances. Kita juga harus mampu berjalan di dalam atau lebih daripada masalah itu. Whatever God is calling you to, Apapun yang Tuhan panggil dalam kehidupan kita. you are able to fulfill the call of God no matter what your circumstances. Kamu harus mampu melewati atau mampu mengatasi setiap apapun masalah yang di dalam hidupmu demi panggilan Tuhan itu. Just as Moses fulfilled the plans of God Sama seperti Tuhan menggenapi panggilan Allah dalam hidupnya. through thanksgiving and gratitude, praise, Melalui pujian, melalui ucapan syukur, you can too in Jesus' name. kita juga bisa di dalam nama Yesus. Amin. We get distracted by the problems around us. Kita kadang-kadang terdistraksi dengan masalah-masalah yang ada. And yet we need to keep our eyes focused on Tapi Christ. tetap kita harus fokuskan pandangan kita kepada Tuhan. Yeah. Hallelujah. When we fulfill a call in our Ketika kita menggenapi panggilan di dalam hidup kita, it connects us to the history that all of the people we read about in the Bible, itu mulai mengkoneksikan sejarah-sejarah tentang orang-orang di dalam Alkitab yang kita baca. all of the people that have fulfilled calls of God, Semua orang-orang yang menggenapi panggilan Tuhan, it connects us together. itu seperti menyatukan kita. Because Moses built the tabernacle out of thankfulness. Karena Musa juga membangun tabernakel itu dari ucapan syukur. And Jesus will heal and connect us to the gratitude and thankfulness of all of the people that have been before us. Dan Yesus juga menghubungkan itu lewat ucapan syukur, lewat rasa terima kasih. You see, God won't let the things that He told us be forgotten. Jadi Tuhan gak mau apa yang Dia kasih ke kita itu dilupakan. And so, because they're not forgotten, we can still fulfill them, even if it's years later. Jadi walaupun itu sudah bertahun-tahun, tapi karena Dia itu kasih kita ucapan syukur, jadi kita tidak melupakan apa itu gitu. Yeah. So we have this special 5% category of our life that we refuse to give to God.
We have a special 5%. Jadi kita punya spesial 5% kategori dalam hidup kita yang kita tadinya tolak, berikan kepada Tuhan, And hoping that God will fight for us. dan mengharapkan bahwa Tuhan yang akan berperang dalam hidup kita. But how can He? Because we haven't given it to Him. Tapi gimana bisa, karena kita belum kasih sama Tuhan 5% itu. Every part of our life, we have to give to God. Setiap bagian di dalam hidup kita, semua bagian dalam hidup kita harus kita berikan kepada Tuhan. In gratitude and Di thanksgiving. dalam ucapan syukur dan berterima kasih. Let's have a look at John 6. Mari kita melihat Sorry, we won't read it, but John 6, ya, Yeah. Yohanes 6. and we read about the feeding of the 5,000. Kita baca tentang 5.000 Now, orang dikasih verse makan. 7 tells us that the food was distributed Ayat 7 dikatakan bahwa makanan itu diberikan, but we know that it was distributed out of lack. tapi kita tahu bahwa yang didistribusikan itu kurang, sangat kurang. How many fish did they have? Berapa ikan yang mereka punya? Two, ikan two. Ikan And 2. how much bread did they have? Dan berapa roti? 5. 5. Okay, so we know that was not enough to feed 5,000. Kita semua tahu bahwa itu nggak mungkin cukup untuk 5.000 orang. But Jesus started Tapi Yesus mulai to feed the 5,000 kasih makan 5.000 orang tadi. from nothing or almost nothing. Dari sesuatu yang hampir nggak ada sebetulnya. He trusted his Father. Dia percaya Bapaknya. He gave thanks to Jesus. Dia to the mengucap Lord, syukur kepada Bapa. to God. Yes, Yeah. amen. And God answered his prayer. Dan Tuhan menjawab doanya. If it's good for Jesus, is it not good for you? Kalau itu bagus untuk Yesus, Yesus bisa mengucap syukur, bukankah itu juga baik untuk kita? Amen. Amen. And remember the end of the story. Dan ingat akhir dari kisah ini, 12 baskets were filled with the leftovers. 12 bakul itu sisanya. Yeah. Ya. So he held not enough and he was able to feed 5,000 Jadi people. dia awalnya nggak cukup, tapi dia jadi punya kemampuan untuk memberikan makan 5.000 orang. So there's another lesson there because Jesus stepped in faith and obedience. Dan ini pelajarannya adalah karena Yesus mampu melangkah untuk percaya dan taat. Faith and obedience are a contract, hand in hand. A contract. A contract Yeah. of Faith and obedience. iman dan penundukan diri, ketaatan itu seperti kontrak ya gitu ya, Yeah. perjanjian. And we have to give thanks in faith and obedience, Dan kita harus mengucap syukur dalam iman, even dan if we ketaatan. don't see it. walaupun mungkin kita nggak lihat. As it was with my mother, my sick mother, Seperti mungkin mama saya yang sakit, we didn't see that she is well. Actually, we saw her looking like she's dead. ya mamanya yang tadi udah hampir mati sebetulnya. But Tapi we gave thanks to God for her life. kami mengucap syukur saja untuk kehidupannya. And God restored her life. Dan Tuhan In Jesus' memulihkan name. kehidupannya. Amin. So if we don't give thanks and gratitude in every situation, Jadi kalau kita tidak mengucap syukur, bersyukur di dalam segala situasi, we risk blocking the hand of God. kita itu seperti memblok apa yang Tuhan bisa lakukan, tangan Tuhan bisa lakukan. Because we're declaring that we are more than God, Karena kita seperti bilang bahwa kita itu lebih daripada Tuhan. capable of ruling over the 5% of our life. Mampu untuk mengendalikan 5% di dalam hidup kita. Yet always remember that in the midst of the lack, Tapi selalu ingat di dalam kekurangan, Jesus gave thanks. Tuhan mengucap syukur. Yeah. Hallelujah. No more grumbling, no more complaining. Gak ada lagi komplain, gak ada lagi menggerutu.
Jangan menggerutu, jangan komplain. In Jesus' name. Amen. Okay, let's go to 1 Corinthians 11, 1 23 Korintus 11, 23 to 25. Yeah. 25. Ada? 1 Corinthians 11. 11. Ada? Atau tolong mungkin yang dapat bisa 23 to bacakan. 25. Ya. Demikian juga yang 23. 23. Ini 25 nih. Nah, Until- sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, sudah itu yang mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Verse 24 says, and when he had given thanks. Dan ketika dia mengucap syukur, This scripture gives us a revelation of the Lord's Supper. ayat ini memberikan satu pewahyuan ya dalam penderitaan Tuhan. It's all about thankfulness. Ini semua tentang mengucap syukur. Yeah. In John 6, Di dalam Yohanes 6 with the feeding of the 5,000, yang tadi memberi makan 5.000 orang, there was a situation of extreme lack. ada satu situasi yang kekurangan secara ekstrim. But at the end of the story, there was extreme abundance. Tapi di akhir dari cerita itu ada ekstrim kelebihan. What does it take? Apa yang terjadi? A thankful heart, a heart full of gratitude. Jadi itu semua karena hati yang mengucap syukur, karena ada ucapan syukur kepada Bapa. Now remember, at the Lord's Supper, Dan ingat kepada Tuhan, Jesus already knew oh, that Judas Iscariot was going to betray him. ya di perjamuan terakhir itu Tuhan sudah tahu bahwa Yudas itu akan mengkhianati. I mean, Jesus had multiplied himself into these 12 men for 3.5 years. Dan Tuhan sudah membagikan hidupnya kepada 12 orang ini selama 3,5 tahun. And he knew where he was going. Dan dia tahu kemana dia akan pergi. And because he knew that he was going to leave them, Dan karena dia tahu bahwa dia akan meninggalkan mereka semua 12 orang murid ini. he wanted to give thanks in the most difficult time in his life. Dia ingin memberikan ucapan syukur di dalam masa-masa tersulit dalam hidupnya. When we are faced with the difficult situations in our life, Ketika kita menghadapi masa-masa yang sulit di dalam hidup kita, immediately go into gratitude and thanksgiving to the Lord. langsung cepat-cepat kita mengucap syukur saja kepada Tuhan. You see, Judas Iscariot was driven by Satan Yudas Iskariot itu dikendalikan oleh iblis only for his personal gain. hanya untuk keuntungan dirinya. And Judas Iscariot sold his access to Jesus. Dan dia menjual aksesnya kepada Tuhan, kepada Yesus. We can never backslide. Kita nggak bisa berpaling, nggak bisa keluar berpaling. Because when we backslide, we are away and separated from God. Karena kalau kita berpaling, kita itu akan terpisahkan dan akan menjauh dari Tuhan. But actually, we have to give praise and thanksgiving for every situation. Tapi sebaliknya, apapun situasinya jangan berbalik, tapi justru mengucap syukur kepada Tuhan. When Jesus blessed the bread, Ketika Yesus memberkati roti ini, it sanitizes us. itu seperti membersihkan kita, It sanitizes our life. membersihkan hidup kita, memurnikan hidup kita. And it decontaminates us from our remaining flesh. Dan memisahkan kita dari sisa-sisa kedagingan kita ini. Remember, it's the flesh that draws us away from Christ. Ingat bahwa daging kita ini yang membuat kita itu menjauh dari Tuhan. It's the flesh that makes us unclean. Ini daging kita itu yang membuat kita itu nggak kudus. And that's why the commandment is that we need to keep our eyes focused on Jesus. The commandment is to keep our eyes on Oh ya, Jesus. ingat perintah Tuhan adalah untuk mata kita selalu tertuju kepada Tuhan. Yeah. Thanksgiving
keeps us in a place where everything in your life belongs to God. Mengucap syukur itu, sorry, I just Yeah. Everything in our life belongs to God. semua dalam hidup kita itu punyanya Tuhan. Yeah. And we've been cleaned Dan kita dibersihkan through the thanksgiving that we melalui offer. ucapan syukur. Just as Jesus cleansed us by the bread and the blood that he offered. Sama seperti Tuhan membersihkan lewat darah dan tubuhnya yang dia berikan. You see, the weapons of the enemy are destroyed Dan senjata dari iblis untuk menghancurkan through thankfulness. melalui, ini adalah senjata untuk menghancurkan senjata musuh lewat ucapan syukur. It removes the tool that the enemy wants to use Ya, ini menghancurkan senjata yang iblis lakukan untuk menghancurkan kita, because through our thankfulness now, karena melalui ucapan syukur ini the enemy is defeated musuh dikalahkan and has no more weapons. dan nggak punya lagi senjatanya hancur karena ucapan syukur itu. And it puts us in a position Dan dia taruh kita di satu posisi of being able to use God's tools. untuk mampu memiliki senjata atau alat Tuhan, Yeah. senjata Tuhan. Okay. Let's look at Apostle Paul talking about food, Lihat bagaimana Paulus berkata soal makanan, but connected to Thanksgiving. tapi berhubungan dengan mengucap syukur ini. Paul speaks about food in a couple of passages in the Bible. Paulus itu banyak bicara soal banyak tentang makanan di dalam Alkitab. And he says, where food is sacrificed to God, Dia berkata bahwa ketika makanan dipersembahkan kepada Tuhan, if you eat it, it won't harm you. kalau kita makan tidak akan menyakiti kita, tidak akan mencelakakan kita. Sorry, these are gods that are not our God, not our Tuhan, Ini bukan Tuhan kita. but maybe Hindu gods or Buddhist gods, Confucius. Mungkin jadi ada batasan-batasan dalam makan sesuatu, mungkin di agama-agama yang lain. I mean, you only have to be in Denpasar, and outside every house, every shop, there's food and flowers. Ya. Jadi itu kayak persembahan itu ya. Kalau kayak di Bali itu banyak persembahan. But God is saying that it's okay. Paul is saying in the Word of God, Tapi itu nggak apa-apa. it's okay to eat the food that is being given to other gods. Jadi itu sebetulnya nggak apa-apa kita makan dari makanan yang sudah dipersembahkan kepada Tuhan yang lain, kepada dewa-dewa. That it won't hurt you, Dan itu nggak akan mencelakai kita juga. but it will hurt them to watch you eating the food. Tapi itu buat mereka jadi sakit hati karena kita yang makan makanan itu. You see, we have to receive all food with thanksgiving. Jadi kita terima semua makanan sebetulnya itu dengan ucapan syukur. And it's been sanctified. The food that we eat has been cleansed because of us giving thanks. Ya, semua makanan yang kita makan itu sebetulnya ketika kita mengucap syukur, makanan itu sudah disucikan. You see, when it was given as an offering to an idol, Ketika itu diberikan kepada dewa-dewa, makanan itu, and then if it's our neighbor, for example, gives it to us, contohnya kalau seandainya itu sudah diberikan kepada berhala, lalu kemudian diberikan kepada kita, and thinks that we didn't see him giving it to the gods as offering, dan kita juga nggak tahu kalau dia nggak pernah lihat bahwa ini juga sudah diserahkan kepada berhala, as it's passed to us, ketika diserahkan sama kita, it's full of demonic power. itu memang betul-betul ada kuasa kegelapan di dalamnya. But we sanctify it Tapi kita menguduskannya. in our thanksgiving, Dengan praise, ucapan and syukur. gratitude. Amin. And now it's clean. Dan sekarang itu jadi suci sebetulnya, makanan And jadi now kudus. we can take it into our body Dan kita bisa makan itu and receive it with gratitude. dan menerima dengan hati yang berterima kasih. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah.